Gen Z disebut sebagai the most entrepreneurial generation ever, bahkan jauh melebihi dari generasi pendahulunya yaitu generasi milenial. Sebenarnya siapa sih Gen Z? Gen Z ini adalah, atau Gen Zers, juga disebut sebagai generasi net, generasi internet, I-generation. Dan mereka ini adalah teman-teman kita yang lahir antara tahun 1996 sampai tahun 2010. Then, why? Kenapa mereka disebut sebagai generasi yang paling entrepreneurial, paling DNA bisnis lah intinya? Ternyata mereka ini punya 12 karakter umum yang bikin masuk akal kalau mereka ini adalah cocok jadi pebisnis. Video ini dipersembahkan oleh bisnisonlinepgs.com/Gen Z. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan klik loncengnya supaya selalu dapat update terbaru dari video-video kami yang menginspirasi. Yang pertama, Gen Z itu suka dengan kebebasan dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi generasi ini sangat menyukai kebebasan. Mereka suka kebebasan berpendapat, mereka suka kebebasan berkreasi, suka kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Mereka juga nggak suka diatur-atur, nggak suka disuruh-suruh, apalagi di micromanage. Mereka lahir di dunia yang udah modern, di mana sebagian besar dari mereka itu nggak suka lagi pelajaran-pelajaran hafalan. Mereka sukanya pelajaran yang sifatnya eksplorasi. Anak-anak pada generasi ini mayoritas punya kepercayaan diri yang tinggi. Mereka punya sikap optimis dan positif dalam banyak hal. Nah, dunia kerja yang masih didominasi oleh generasi-generasi pendahulu mereka mungkin belum bisa menerima gaya mereka yang pengen bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan berkreasi. Maka dengan berbisnis sendiri, sebenarnya Gen Z ini bisa lebih explore dan lebih jadi diri sendiri. Gen Z juga punya ekspektasi tinggi akan gaji dan kenaikan jabatan. Kata-kata seperti, tunggu dulu, ini belum waktunya. Bukanlah kata-kata yang tepat buat Gen Z. Karena 76% dari mereka percaya bahwa mereka dapat dipromosi hanya dalam waktu 1 tahun. Dan 36%-nya lagi malah, mereka percaya mereka layak mendapat promosi dalam waktu 6 bulan aja pada pekerjaan pertama mereka. Dalam kenyataannya, di dunia bisnis belum tentu itu bisa dipenuhi. So, daripada frustrasi, mikirin kapan promosi, nunggu-nunggu kapan naik gaji, choose deh, start your own business. Yang kedua, generasi Z juga punya ambisi yang besar untuk sukses. Jadi beda sama generasi pendahulu-pendahulunya yang alon-alon asal kelakon, gak suka kelihatan ambisius, cenderung submisif malah, yes sir. Anak zaman sekarang justru punya karakter yang positif dan optimis dalam menggapai mimpi mereka. So, sayang banget kalau cuma ngikutin proses yang dari zaman dahulu kala, sekolah, kuliah, lulus, kerja, merit, punya anak, tua, pensiun, game over, selesai. Dengan berbisnis, sebenarnya Gen Z bisa lebih cepat meraih kesuksesan itu yang mereka inginkan. Yang ketiga, Gen Z itu juga gayanya adalah praktis dan cepat. Jadi anak-anak di generasi Z ini menyukai pemecahan masalah yang sifatnya praktis. Mereka nggak suka berlama-lama meluangkan proses panjang dalam mencermati suatu masalah. Hal ini disebabkan karena anak-anak ini lahir di dunia yang sudah serba instan. Jadi kalau bisa dibikin simple, ya dibikin simple aja. So, di dunia bisnis, terlebih lagi bisnis digital, ilmu ini bisa langsung dipraktekkan. Dan bisa eksperimen-eksperimen dengan cepat, sehingga progres dan improvementnya juga bisa cepat dilakukan. Nggak sekedar wacana-wacana atau teori-teori melulu. Jika sebuah bisnis bisa terbukti dalam 5 tahun menciptakan miliarder, maka bisnis seperti ini adalah kendaraan cepat yang bisa dan cocok dikendarai oleh generasi Z untuk meraih stabilitas finansial yang mereka inginkan dengan cepat. Nggak perlu lagi tuh kerja sampai puluhan tahun untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Keempat, Gen Z juga kritis dalam berpikir. Generasi ini termasuk dalam generasi yang kritis loh dalam berpikir. Dan mereka cukup detail dalam mencermati suatu permasalahan atau fenomena. Hal ini disebabkan karena bagi mereka akses informasi itu mudah. Semudah buka mesin pencari dan klik tombol search. Ini sebenarnya modal bagus untuk pebisnis. Karena untuk menganalisa kebutuhan pasar, mengevaluasi efektivitas program yang sudah dijalankan, menyusun strategi bisnis, dan lain-lain, itu akan jauh lebih bagus
kalau mereka bisa gerak cepat dalam mencari informasi, menganalisa, dan problem solving. Kelima, Gen Z suka diakui atau dihargai. Sebenarnya sih semua generasi suka ya akan penghargaan atau punya keinginan untuk diakui atas kerja keras, usaha, atau kompetensi yang telah mereka dedikasikan. Terlebih lagi generasi ini cenderung ingin diberikan pengakuan dalam bentuk reward. Entah itu pujian, hadiah, sertifikat, atau penghargaan karena kemampuan dan eksistensinya sebagai individu yang unik. Kalau di kantor kan belum tentu bisa dapat penghargaan atau reward seperti ini, karena mungkin senior-seniornya nggak mau, ini anak baru nanti jadi besar kepala. Nah, kalau di bisnis online, suka ada kasih challenge nih, kayak reward jalan-jalan ke luar negeri atau penghargaan-penghargaan, tanpa memandang senioritas atau sudah berapa lama seseorang berada di bisnis tersebut. Yang penting adalah hasilnya atau achievement-nya. Yang keenam, Gen Z juga akrab dengan dunia digital dan informasi. Sesuai dengan namanya, generasi Z atau generasi net lahir di saat dunia digital mulai merambah dan berkembang pesat di dunia. Generasi ini sangat mahir dalam menggunakan segala gadget yang ada dan menggunakan teknologi dalam keseluruhan aspek serta fungsi sehari-hari. Anak-anak pada generasi ini lebih memilih komunikasi melalui dunia maya daripada menghabiskan waktu bertatap muka dengan orang lain. Bisnis digital atau digital marketing bisa jadi alternatif yang pas buat generasi Z. Yang ketujuh, menarik ini, generasi Z itu ternyata peduli dan ingin berkontribusi pada sekelilingnya atau pada dunia. 55% dari Gen Z memilih merek yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial atau ada socially responsible atau CSR ya, program-program perusahaan yang seperti itu. Contohnya kayak gini, mereka tuh akan dengan senang hati beli sepasang sepatu merek X karena value dari brand tersebut adalah ketika mereka beli sepasang sepatu itu, maka perusahaan itu akan memberikan sepasang sepatu ke orang yang membutuhkan. Maka pas banget kalau ngerjain misalnya bisnis online BGS. Karena di bisnis online BGS kunci suksesnya itu justru bukan kesuksesan diri sendiri aja, tapi membantu sebanyak mungkin orang supaya mereka berkembang dan sukses. Jadi misi dari perusahaan BGS sendiri adalah menciptakan jutaan peluang dan menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan dengan integritas dan hati. Pastinya ini bisa jadi jembatan baru buat teman-teman Gen Z untuk bantu orang-orang lain punya penghasilan, bukan? Di samping itu, per tiap box produknya BGS yang dijual, ada alokasi dana untuk charity. Sehingga kita otomatis sudah membantu anak-anak yatim yang membutuhkan. Yang kedelapan, generasi Z ini ternyata sangat tertarik untuk punya bisnis mereka sendiri. Jadi ada survei di Amerika Serikat, ternyata 72% dari generasi Z di sana berharap bisa suatu saat mempunyai bisnis mereka sendiri. Bahkan 61%-nya berencana untuk menjalankan bisnis mereka sendiri segera setelah mereka lulus kuliah. Biasanya, orang yang mau bisnis sendiri kan stuck-nya di modal awalnya besar. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena di zaman sekarang udah ada alternatif bisnis. Kayak Lucy kerjain bisnis online BGS, itu modal awalnya startnya hanya Rp60.000. Dan tentunya selain itu butuh modal smartphone dan kuota internet yang pasti teman-teman Gen Z udah pada punya semua. Yang kesembilan, karakter lain dari Gen Z ini adalah mereka senang belajar secara online. Generasi Z sangat menyadari berapa banyak yang mereka bisa pelajari secara online. 33% dari Gen Z itu nonton pelajaran secara online loh. Dan 20% membaca buku itu di tablet, jadi online juga. Terus 32% kerja bersama teman-teman sekelasnya secara online juga. Di bisnis online BGS, banyak tutorial-tutorial yang udah disiapkan di YouTube. Ada grup Facebook, ada grup Telegram, ada grup WhatsApp yang tujuannya untuk problem solving bareng dan share best practices. Ada coach atau mentor online yang siap dukung 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk diskusi dan konsultasi. Ada juga komunitas kumpul-kumpulnya untuk belajar bareng. Jadi kalau kebetulan teman-teman ada di Jakarta, bisa ikut ngumpul bareng. Kita ada pertemuan untuk komunitas bisnis ini di Spring Hill Office Tower di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yang ke-10, Gen Z juga punya karakter gemar berinovasi. Nah, kalau kerjasama dengan generasi-generasi di atasnya belum tentu bisa diterima dengan baik.
Jadi punya bisnis sendiri sebenarnya bisa bikin teman-teman Gen Z lebih bisa berinovasi. Apalagi kalau bisnis itu digital, bisa eksplor beragam platform sosial media yang terus berkembang. 11. Menarik nih, Gen Z ternyata butuh stabilitas. Wow, jika bicara tentang prioritas kerja, 69% dari Gen Z peduli akan kehidupan pribadi dan pekerjaan yang seimbang atau work-life balance. Tentunya dengan kompensasi dan manfaat-manfaat lain yang bisa mereka dapatkan. Generasi Z jauh lebih menginginkan stabilitas dibandingkan dengan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka suka. Ini tentunya berbeda dengan kakak-kakak mereka yang generasi milenial, karena 88% kaum milenial percaya bahwa kesuksesan ditentukan oleh kebahagiaan yang mereka dapatkan. So, dibandingkan dengan kerja dan selalu dihantui resiko PHK, nggak ada stabilitas ya. Investasiin Rp60.000 kamu di bisnis online BGS, kerjain deh 3-5 tahun aja sampai kamu punya aset-aset untuk mengenerate passive income buat kamu. Nah, ini benar-benar bisnis yang punya nilai jangka panjang dan meskipun investasi awalnya kecil, tapi ini merupakan investasi yang cerdas. Yang ke-12, rata-rata generasi Z itu kepengen punya rumah dan punya mobil. Ini juga lagi-lagi beda banget sama generasi milenial yang nggak nganggep penting untuk punya rumah, punya mobil. Jadi kalau milenial itu rumah, mobil itu mah sewa-sewa aja nggak apa-apa, naik online aja nggak apa-apa. Yang penting mereka punya experience atau punya pengalaman hidup ya, jalan-jalan ke luar negeri meskipun ngutang. Kemudian juga bisa ngerasain pakai barang-barang branded atau luxury brands gitu ya. Kalau generasi Z ini nggak penting-penting banget rata-rata ya secara umum ya. Jadi rata-rata Gen Z ini lebih konservatif dalam hal ini. Mereka lebih memilih untuk punya rumah atau punya mobil. Mereka juga nggak terlalu tergila-gila sama luxury brand, tapi lebih mementingkan fungsi. So, 12 karakter umumnya Gen Z tadi yang bikin masuk akal kalau Gen Z itu cocoknya sebenarnya jadi pebisnis, bukannya jadi karyawan 9 to 5. Nah, kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe dan like video ini. Lucy juga mau kasih giveaway loh buat teman-teman Gen Zers yang mau berbisnis online. Jadi ada 2 kesempatan dimodalin sama Lucy dan dibimbing langsung sama Lucy untuk ngejalanin bisnis online BGS. Dan plusnya lagi, teman-teman juga akan mendapatkan 2 website yang sudah siap pakai sebagai platform digital awal. Jadi teman-teman juga udah punya starting point-nya dan akan dibimbing untuk terus berkembang sampai teman-teman juga punya penghasilan jutaan per hari. Caranya gimana untuk mendapatkan kesempatan dimodalin sama Lucy ini? Simple, caranya adalah tulis di komen alasannya kenapa teman-teman ingin memulai bisnis sekarang. Siapa 2 pemenang yang beruntung itu akan Lucy umumkan hari Senin jam 4 sore. So, tunggu apa lagi? Pikirkan kenapa teman-teman ingin mulai berbisnis dan manfaatkan kesempatan untuk dibimbing langsung sama Lucy hingga berhasil.